Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendidik yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ika Mariani, saya dari Program Studi Pendidikan Program Doktor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengangkat isu pendidikan yang sedang banyak dibahas di berbagai perguruan tinggi dan juga sekolah-sekolah di Indonesia, yaitu tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Namun, saya tidak akan membahas tentang konsep ataupun bagaimana implementasinya, karena sudah banyak pakar yang bicara tentang hal tersebut. Saya akan coba memberikan gambaran permasalahan tentang deep learning yang dialami oleh guru-guru kita berbasis penelitian yang sudah berhasil kami lakukan pada awal tahun 2025 ini yang melibatkan 35.000 guru-guru SMA dan sederajat di seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian kami memang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kesulitan guru-guru kita dalam implementasi pendekatan pembelajaran mendalam, serta mengeksplorasi sebenarnya bagaimana pemahaman konseptual mereka serta sikapnya terhadap proses implementasinya. Riset kami kita batasi pada variabel pengetahuan dan juga sikap atau attitude guru yang kita ambil dengan menggunakan skala semantik untuk aspek pengetahuan dan juga skala Likert untuk aspek sikap. Nah, teman-teman pendidik yang kami hormati, dari hasil penelitian ini ternyata kami berhasil mengeksplorasi bagaimana pengetahuan dan sikap guru yang ada di Indonesia. Sebagian besar atau secara umum, pengetahuan guru-guru kita berada pada rentang yang tinggi untuk pengetahuan atau pemahaman konseptual deep learning. Namun demikian, temuan kami terhadap sikap dari penerapan deep learning oleh guru-guru ini ternyata menunjukkan dualisme profil guru. Profil pertama, kami berhasil menemukan bahwa guru dengan pemahaman yang tinggi ternyata memiliki sikap untuk implementasi deep learning itu rendah. Sedangkan profil lain, profil kedua, kami juga berhasil menemukan bahwa guru dengan sikap yang positif ternyata memiliki pemahaman konseptual yang tergolong sedang. Nah, dari dua profil ini, teman-teman pendidik, kemudian kami menangkap indikasi adanya attitude behavior gap yang lumayan signifikan di sini. Nah, kemudian setelah kami eksplorasi kembali secara lebih mendalam, gap ini berasal dari adanya kelembaman dari Bapak Ibu guru terhadap inovasi yang alasannya karena Bapak Ibu guru kita itu banyak yang tidak mudah keluar dari zona nyaman atau tupoksi mereka atau cara mengajar mereka sehari-hari. Nah, ini memberikan atau membuat kita prihatin tentu saja ya bahwa padahal kita di Indonesia atau mungkin kita di dunia pendidikan selalu dituntut untuk bisa adaptif, bahkan inovatif terhadap iptek dan juga teknologi yang ada. Nah, deep learning sebagai satu inovasi pembelajaran justru masih disikapi dengan adanya kelembaman. Ini sungguh memerlukan upaya kita semua, terutama dari para pendidik maupun praktisi pendidikan. Nah, kemudian teman-teman pendidik, penyebab yang kedua adalah dukungan kebijakan, terutama yang berada pada level satuan pendidikan atau sekolah. Kenapa? Karena implementasi dari deep learning ini membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, ini justru beberapa sekolah masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan tentang lingkungan belajar yang mendukung ini. Ini membutuhkan upaya bersama, tidak hanya dari pihak sekolah, tapi juga pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa mendukung implementasi dari deep learning terutama yang berkaitan dengan masalah lingkungan belajar. Kemudian penyebab yang lainnya atau yang ketiga di sini adalah tentang sarana prasarana. Karena sekolah-sekolah kita itu berada tidak hanya di perkotaan ya, tapi menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Sampel riset kami juga dari Sabang sampai Merauke, di mana mereka juga berasal dari berbagai macam
kondisi geografis, sehingga memang sarana prasarana ini tidak mudah juga dicukupkan oleh pihak sekolah maupun pemerintah daerah. Nah, kemudian teman-teman pendidik yang kami hormati, pada riset kami ini, kami juga berhasil mengeksplorasi masalah yang cukup cukup sulit sepertinya untuk ditemukan, yaitu terkait dengan miskonsepsi terhadap pemahaman atau pengetahuan konsep dari pembelajaran mendalam. Ini hasil wawancara kami terhadap guru-guru dan juga ketika mereka mengisi kuesioner terbuka kami. Baik, masalah yang pertama atau miskonsepsi yang pertama adalah Bapak Ibu guru di sekolah menganggap bahwa deep learning hanya persoalan mindful, joyful, dan meaningful. Nah, ini nampaknya 3 tagline dari elemen deep learning ini sangat-sangat diingat oleh Bapak Ibu guru, sehingga yang diingat ya hanya itu gitu ya. Padahal secara konsep sebenarnya pembelajaran mendalam itu tidak hanya tentang mindful, joyful, meaningful, tetapi ada banyak komponen yang harus diketahui, dipahami, terutama yang berkaitan dengan pengalaman belajar siswa. Nah, ini juga harus dipahami. Kenapa kok harus kita highlight bagian pengalaman belajar? Karena Bapak Ibu guru ketika mengajar, mereka harus melakukan perencanaan, mereka mengimplementasikannya dalam proses belajar, kemudian mereka mengevaluasi. Nah, apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan lalu dievaluasi, ini semua berkaitan dengan pengalaman belajar siswa. Nah, ada 3 pengalaman belajar yang diminta untuk harus dilaksanakan pada deep learning ini adalah tentang memahami, kemudian mengaplikasi, dan juga merefleksi. Nah, siswa ketika bisa memahami satu konsep tertentu dengan mendalam, dengan bermakna, dia akan bisa menerapkannya, baik itu pada konsep selanjutnya maupun pada kehidupannya sehari-hari. Kemudian setelah itu, yang lebih penting dari itu adalah pengalaman merefleksi. Nah, ini mungkin yang membedakan antara pembelajaran mendalam dengan pembelajaran lainnya yang sebelumnya sudah pernah kita gunakan. Kemampuan merefleksi ini kita maknai sebagai kemampuan untuk meregulasi diri, terutama dalam hal belajar. Nah, Bapak Ibu jika mengetahui tentang dimensi pengetahuan itu runutannya ada 4 ya, kalau Bapak Ibu ingat teori pedagogi. Yang pertama adalah tentang pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan tentang fakta. Misalnya, saya punya gelas berwarna putih, ini adalah pengetahuan faktual. Kemudian yang kedua adalah tentang konseptual. Misalnya putih, warna putih jika diuraikan akan menjadi warna bla 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 bla. Ada banyak warna, warna matahari. Itu adalah pengetahuan konseptual. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan prosedural. Prosedural adalah pengetahuan untuk membuat runtutan secara sistematis. Misalnya, bagaimana cara membuat gelas, misalnya begitu. Kemudian yang terakhir ini yang lebih penting lagi adalah kemampuan metakognisi. Nah, dalam strategi metakognisi, Bapak Ibu akan diajari tentang bagaimana cara merencanakan, bagaimana melaksanakan satu strategi, dan juga bagaimana memonitoring apakah strategi itu berhasil atau tidak. Nah, kaitannya dengan pengalaman belajar Bapak Ibu dan juga teman-teman pendidik semuanya, merefleksi adalah pengalaman belajar di mana siswa itu harus merencanakan, melaksanakan, serta memonitoring dan mengevaluasi strategi belajar mereka. Nah, inilah yang diharapkan dalam pembelajaran mendalam ini ketika pengalaman ini harus ada gitu. Nanti secara teknis teman-teman pendidik dan juga Bapak Ibu guru semuanya dapat melihat naskah akademik yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Kemudian, miskonsepsi yang kedua, ini juga penting. Bapak Ibu guru ternyata masih menganggap bahwa pembelajaran mendalam itu hanya fokus pada aktivitas menarik saja. Pokoknya kalau aku ngajar dengan cara menarik, udah itu mendalam. Nah, padahal bukan hanya itu. Jika teman-teman menyaksikan berbagai macam sosialisasi, pelatihan, seminar tentang pembelajaran mendalam, teman-teman akan melihat bahwa deep learning itu menekankan pada kedalaman makna. Itu yang harus kita ingat. Nah, kondisi yang harus dipenuhi ketika belajar dengan pendekatan deep learning adalah berkesadaran atau mindful pada prinsip yang pertama.
Siswa harus menyadari kenapa dia belajar, kenapa harus belajar materi itu, tujuan belajarku apa, kalau aku belajar ini manfaatnya apa untuk hidupku. Nah, setelah kesadaran itu dipenuhi pada tahap pertama, tahap mindful, maka guru sudah bisa dipastikan akan bisa melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan. Strategi apapun yang masuk yang digunakan oleh guru akan pasti menyenangkan begitu. Kemudian yang ketiga, strategi yang dipilih ini harus bersifat kontekstual, artinya dekat dengan siswa, bermakna, kemudian mudah dikonstruk. Nah, ketika siswa belajar dengan konten ataupun hal-hal yang dekat dengannya, maka pengetahuan itu akan lebih mudah masuk, nah, akan lebih mudah dikonstruk, kemudian bisa teringat awalnya di short term memory sampai nanti ke belakang ke long term memory. Kemudian suatu saat ketika dia di-recall kembali akan dengan mudah pengetahuan itu dipanggil. Nah, inilah beberapa hasil penelitian yang sudah kami lakukan, teman-teman pendidik dan juga Bapak Ibu semuanya. Dari sini kami akan merekomendasikan bahwa nampaknya sangat diperlukan pengembangan profesional guru yang bersifat diferensiatif dengan berbagai macam klaster. Karena riset kami menunjukkan adanya perbedaan hasil antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga nampaknya pelatihan berbasis klaster sangat perlu dipertimbangkan. Kemudian pelatihan juga harusnya bersifat kontekstual, kemudian berbasis praktek, dan adanya afirmasi khusus bagi guru-guru yang ada di wilayah 3T untuk bisa mendukung keberhasilan pembelajaran mendalam di Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Besar harapan kami agar implementasi dari pembelajaran mendalam dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.